Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Banu Hino. Hari ini saya berada di bengkel servis PT Indomobil Primaniaga cabang Tuban dengan Bapak Wahid selaku Chief Mekanik IPN Tuban. Hari ini kita akan menjelaskan untuk perawatan ringan truk yang baru dan truk yang sudah lama, sehingga saat kita merawat truk dengan baik, maka profit yang kita akan dapatkan akan lebih baik juga. Untuk selanjutnya Pak Wahid selaku Chief Mekanik IPN Tuban akan memberikan tip-tip khusus supaya kita bisa mendapatkan profit yang bagus dengan perawatan yang bagus pula. Monggo Mas Wahid, silakan. Perkenalkan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Ibrahim Lamji, biasa dipanggil Wahid. Saya akan memberikan informasi saya akan memberikan informasi Tentang truk, tentang maintenance atau servis berkala di unit baru maupun lama. Pertama yang perlu diperhatikan untuk kendaraan baru, servis penggantian olinya yang perlu diperhatikan. jadi total support Ya, rutinitas penggantian oli perlu diperhatikan karena seringkali customer tidak memperhatikan penggantian oli. Nah, karena penggantian oli ini sangat penting, mengakibatkan performa juga kurang bagus kalau tidak diganti. Untuk total supportnya apa? Hino, kalau unit baru itu apa aja Mas? Jadi bisa dijelaskan ke customer nanti apa aja sih yang didapatkan setelah membeli unit baru? Setelah beli unit baru, kita akan memberi keuntungan baik itu unit maupun customer. Keuntungannya apa? Dari unit baru mendapatkan servis gratis 60.000 atau 2 tahun berturut-turut. Dari yang servis pertama 1000 km itu penggantiannya gardan, oli gardan sama oli transmisi. Nah, itu harus diperhatikan. Nanti kalau nggak diganti juga sayang, performa kendaraan juga kurang bagus untuk di medan untuk muatan. Terus yang setelah 1000? Setelah 1000 nanti kilometer 5.000. 5.000 ini waktunya untuk mengganti oli mesin dan filter oli. Nah, perlu diperhatikan di kupon itu ada batasan penggunaannya, itu batasan bulan dan kilometer. Nah, mana yang tercapai dahulu, entah itu bulannya terdahulu atau kilometernya terdahulu, wajib diserviskan untuk unit baru. Gitu. Nah, intinya kalau membeli unit baru, pembeli tidak perlu lagi memikirkan untuk servisnya. Jadi servis sama spare part seperti oli, filter sampai 2 tahun atau 60.000 km, kita tidak perlu repot-repot untuk servis atau ganti oli atau filter yang ringan-ringan itu, grease atau dan lain-lain lah yang ringan. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan dana, sehingga kita hanya fokus di roda sama gimana caranya truk itu mendapatkan profit yang bagus, ya gitu. Ya, betul. Nah, itu untuk unit yang baru. Nah, untuk apa, check up awal dari sopir ya, sopir sebelum berangkat, apa sih yang check up yang dibutuhkan sopir sehingga saat berkendara itu lebih aman, juga lebih nyaman,
Sementara khawatirnya kalau tidak di check up ada kekurangan apa di jalan, sehingga apa sih solusinya untuk sopir supaya di jalan itu tidak ada kendala, sehingga kalau nggak ada kendala profit juga akan bagus. Ini ngomong profit tenang ya. Biar mengemudi tenang. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pengoperasianan unit yang perlu dicek untuk driver, mungkin pertama kita jungkit kabin. Yang paling vital yaitu volume oli engine, volume suara, volume oli engine-nya. Jadi volumenya itu pada saat pagi hari itu kan ngumpul semua di bawah. Nah itu kita cek itu pada saat itu pagi itu lebih akurat daripada saat kita ngecek di setelah mobil ini beroperasi, kita cek, nah itu nggak akurat untuk volumenya. Lebih akuratnya pas waktu pagi hari, nah kita cek, nah itu volumenya kalau emang kurang harus ditambah. Itu kan ada batas upper dan lower di sticknya. Itu kalau di tengah-tengahnya antara itu nggak usah ditambah, masih bagus. Jadi yang perlu diperhatikan juga untuk ngecek oli, volume oli, terus kekencangan baut roda, terus jadi putar aja dari sebelah sisi kabin kanan tempat driver itu memutar, dicek wiper, spion, kekencangan baut roda, terus lampu-lampu semua dinyalakan, terus sampai ke titik kembali lagi di kursi driver itu. Jadi biar nanti mengemudi sudah fungsi semua, sudah nyaman semua, jadi mengemudi pun bisa tenang. Jadi kalau sopir mau berangkat checklist dulu ya, mulai dari depan, samping, belakang, lampu dan lain-lain, angin, terus kabin-kabinnya dibuka, kondisi mesinnya seperti apa, itu perlu dicek sehingga saat perjalanan tidak ada kendala. Kalau kendalanya semakin kecil, otomatis kita ngomong dunia niaga ya, profitnya juga akan lebih besar. Itu untuk unit baru dengan unit lama, apa ada checklist yang berbeda dari unit baru dan unit lama? Tentunya kalau unit baru itu jarang sekali minimalisir untuk kerusakan, tapi kalau unit lama otomatis banyak kerusakan yang pasti timbul. Contoh busing turnonnya yang sudah aus, sudah jebol atau gimana, atau penpernya sudah aus, sudah kalah, itu banyak faktor. Karena itu untuk unit yang lama itu perlu perawatan secara intens, secara detail. Jadi walaupun perawatan berkalanya tidak hanya ganti oli saja, perawatan kaki-kaki yang paling simple, yang paling yang paling disepelekan itu fat. Jadi fat ya. Jadi fat itu sepele, cuman sangat penting pengaruhnya. Jadi fat itu setiap titik engsel itu ada grease yang namanya sebut saja namanya fat lah. Fat itu di fatting muter titik-titik tertentu, titik yang berputar di join itu pasti ada pengepetan. Nah itu kalau kering pasti akan timbul gesekan. Nah gesekan itu akan timbul keausan. Nah mana keausan itu kalau berangsur-angsur akan menjadi rusak atau longgar, ada bunyi noise atau apa, pasti timbul seperti itu. Jadi untuk pemilik armada truk ya, Hino ya, sebelum melakukan unit lama ya, jadi unit lama sebelum jalan harus diperhatikan untuk fat-fatnya itu lah ya, grease-nya diperhatikan, sehingga kalau kita sering meminimalisasi kerusakan, otomatis unit juga jalannya akan lebih baik, kan gitu ya. Jadi lebih sering kita checklist. Kalau checklistnya di truk baru, kita cuma checklist hanya lampu dan lain-lain, checklist ringan lah. Kalau truk lama, lebih checklistnya lebih detail lagi, sehingga saat jalan tidak ada kerusakan, atau mungkin kerusakannya diminimalkan, sehingga profitnya dapat untuk pengusaha armada ini. Jadi
itu untuk unit yang lama ya. Mungkin ini ada tambahan lagi Mas Wahid untuk storing ya, nih storing. Jadi untuk storing itu gimana sih supaya dapat storing? Jarak tempuhnya harus berapa kilometer bisa dapat free storing lah untuk jasanya. Jadi kita ada di kunjungan ke lokasi customer, misalkan ada permintaan booking service dari customer A ke dealer Hino Tuban. Nah, maka dealer Tuban akan merespon. Nah, respon itu lokasinya pertama di mana? Lokasi unitnya di mana? Jauh atau dekat? Kilometernya berapa? Kalau emang kilometernya kita bisa jangkau, kita berikan untuk biaya kunjungan. Kalau kilometernya emang kok terlalu jauh, kita ngecas biaya kunjungan. Nah, batasnya untuk apa? Kilometernya apa, ada batasan untuk kilometernya? Untuk batas minimal, batas maksimalnya maksudnya. Batas maksimal. Nah, batas maksimalnya itu 15 kilo. Jadi untuk 15 kilo tidak dikenakan cas storing ya? Iya. Kalau di atas 15 kilo kena. Gitu ya? Kena biaya storing. Dan biayanya pun nggak mahal kok, hanya 3.000 per kilo. Per kilonya. Jadi kalau di di bawah 15 kilo kita free untuk biaya storing. Nah, untuk di atas 15 kilo kita akan cas 3.000 per kilometer. Jadi kalau nambah 15 kilo lagi, tinggal aja dikali 15, 3.000 dikali 15. Ya, bener ya? 3.000 kali 15 kilo. 15 maksimalnya. Ya. Tambah 15 lagi. Ya, jadi 30 berarti. Yang depannya kena cas. 15-nya. Maksudnya yang enggak kena cas itu di lingkaran 15 kilo. Ya. Berarti kalau sudah di luar area kilo, pulang pergi ya. Iya. Pulang pergi 15-nya kali 2. Jadi kalau 30 kilo yang 15 dikali 2 sama dengan 30 km. Ya. 30 km dikali 3.000 sekitar 90. Ya. 90.000 murah daripada nanti ongkos solarnya berapa. Kalau sopirnya nganggur berapa. Jadi lebih baik disarankan booking free lewat kalau jauh bisa kita storing, tapi jadwalkan dulu unitnya ada berapa. Lebih efisien kalau punya unit 5 atau unit 5 yang lebih dari satu lah. Ada 3 dijadwalkan servis sehingga saat berangkat itu untuk 3 kali unit itu ongkosnya cuma 1 kali, bener nggak? Iya. Nah, untuk ongkosnya lebih Jadi efisien. Walaupun permintaan booking free-nya ada 5 unit, kita 1 kali berangkat, tidak 1 unit kita caskan storing enggak. Jadi satu lokasi itu walaupun berapa unitnya, ya biaya storingnya cuma itu. Dan untuk masa new normal ini kita ada paket-paket promo gratis, baik itu perawatan berkala maupun perawatan sedang atau pengecekan, itu ada biaya jasanya free. Jadi diskonnya pun cukup menarik, cukup besar, 30%. Jadi tidak merugikan lah bagi customer yang servis di dealer Hino Tuban. Jadi disaranin kalau masa pandemi ini ada 2 cara ya, mulai storing dijadwalin dulu unitnya berapa. Yang kedua ada paket pandemi. Paket pandemi itu datang aja ke dealer berarti. Iya, datang dealer ataupun storing. Ya. Jadi ada potongan khusus di masa pandemi. Jadi Hino masih memperhatikan untuk pelayanan ke customer, ada paket khusus murah yang diberikan Hino ke customer sehingga perawatan unitnya juga lebih bagus, sehingga profitnya juga akan lebih bagus. Saat profitnya bagus otomatis akan nambah unitnya juga, kan gitu. Jadi ada yang pertama kita checklistnya unitnya dulu. Habis itu kalau ada kendala kita storing atau datang ke dealer, kita dapat tanya-tanya paket-paket apa yang ada di Hino. Jelas Hino memperhatikan sekali pelayanan terhadap customer. Mungkin ada tambahan lagi ini. Ya, nanti kalau misal minat servis di Hino Tuban,
hubungi saja di nomor saya. Nomornya di belah ini, nomornya di sini ya. Nanti ada nomornya Pak Wahid di belah sini. Ya. Nanti hubungi saja di situ booking service dan ambil promo menariknya, dan nanti setelah servis pun ada souvenir menarik dari Hino. Sudah dapat paket khusus, dapat souvenir juga ya. Jadi Hino itu sangat mengutamakan customer satisfaction. Jadi hubungan kepuasan pelanggan itu diutamakan. Kepuasan pelanggan. Nah, itu. Jadi kalau ini di wilayah Tuban ya, khusus wilayah Lamongan, Bojonegoro atau Tuban, kalau mau servis bisa hubungi kembali lagi di Mas Wahid, di sini ada nomor teleponnya. Ya, gitu. Jadi untuk ini yang satu nih, yang lagi rame nih, strainer nih. Ya, strainer. Nah, strainer. Kalau Mas Wahid jelasin ini strainer itu gambaran umumnya aja yang singkat yang bisa dipahami oleh customer itu apa sih strainer? Strainer, jadi strainer yang lagi viral. Lagi rame. Anak muda yang lagi viral. Lagi rame. Strainer. Nah, strainer ini kita utamakan yang punya Hino saja yang kita pasang, yang kita dahulukan. Nah, dan harganya pun untuk saat ini masih promo. Jadi untuk yang strainer harga normalnya 1.715.000 sekian. Nah, ini masih harga khusus promo sampai bulan Oktober, itu harga plus ongkos pasangnya 1.155.000. Wih, mengirit sekitar 600.000 plus ongkos pasang. Sudah terima jadilah. Nah, kembali lagi, strainer itu apa? Strainer fungsinya itu apa sih? Fungsinya strainer untuk memisahkan endapan-endapan yang terkandung di dalam solar. Ya. Yang nantinya solar akan mengacu di B30. Ya. B30 dan B30 ini sangat untuk endapannya itu kotor. Karena B30 ini tak jelasin ya. B30 ini bahan bakarnya terdiri dari 70% minyak bumi dan yang 30% adalah minyak nabati dari kelapa sawit. Jadi minyaknya kurang seberapa bagus. Jadi kalau akibatnya nanti endapannya juga lebih banyak daripada solar yang sekarang menggunakan B20. Jadi strainer ini cukup ampuh untuk mengatasi B30 dari segi untuk menyaring kotoran juga menghemat pemakaian filter solar, memperpanjang usia filter solar, juga memperenak tarikan, powernya juga tambah lebih irit juga untuk pengalaman driver yang sudah dipasangin strainer. Jadi lebih kalau sudah dipasang strainer otomatis bahan bakar yang masuk ke ruang mesin itu lebih bersih ya? Lebih bersih, jadi juga bisa menghemat bahan bakar, akselerasi mesin juga bagus pastinya. Nah, pemasangan strainer ini pemasangannya itu di sebelum filter apa sesudah filter ya? Jadi urutan pemasangannya dari tangki masuk ke strainer baru ke filter bawah baru ke filter atas, baru ke distribusikan ke injeksi pompa. Nah, ini masalahnya ini Mas Wahid. Untuk strainer sendiri itu kan pasti butuh perawatan nih. Kan harganya juga mahal. Betul. Orang akan aku mau beli nih. Tapi kan perawatannya bagaimana nih strainer ini? Maka untuk usia pemakaiannya ini berapa? Nah, nanti kita beli strainer berapa bulan ganti malah kosnya unitnya lebih besar. Betul. Jadi sekali lagi beberapa pelanggan Hino diuntungkan sekali untuk pemakaian strainer. Jadi cukup beli satu kali saja pemakaian untuk selamanya, dan tinggal perawatannya aja. Filternya yang di dalam strainer ini hanya dibersihkan saja, dibersihkan, nggak perlu ganti. Nanti setelah itu kan ada kelihatan dari luar ya. Jadi kotorannya kelihatan, pasti kalau sudah kelihatan kotorannya, baru di bawah itu ada kerannya, tinggal di drain aja. Di drain kotorannya keluar, tutup kembali, mesin bisa dibuka kembali. Terus mau perawatannya untuk filternya yang dalam, tinggal dilepas kacanya, disikat aja nggak apa-apa. Disikat. Bagus. Itu enggak rugi.
beli strainer. Jadi pemakaian 1 kali untuk selamanya. Dan strainer ini juga bisa, saya katakan lagi, strainer ini juga bisa memperpanjang usia filter solar. Oh gitu. Jadi performa engine juga meningkat, tarikan juga oke, Usia. dan tentunya bisnisnya pasti akan lancar. Wah, itu yang dicari Mas Wes. Jadi kalau pakai strainer sudah pasti banyak untuk sekali beli untuk selamanya. Iya. Jadi istilahnya strainer kalau dalam tangkapan pemilik unit ya, Iya. itu strainer itu istilahnya saringan di sebelum saringan. Betul. Saringan sebelum saringan, karena sekarang di Indonesia akan menerapkan, mungkin sudah sebagian daerah sudah menerapkan B30. Jadi menggunakan minyak nabatinya 30%, yang dulunya 20%, sekarang sudah 30%, dan minyak buminya 70%. Jadi biar paham, apa sih B30? Nah, itu B30 itu minyak buminya 70, minyak nabatinya 30. Kalau B20 sama 80 sama 20. Nah, itu. Jadi si saranin nih, kalau dengan seperti itu, ya kita saranin aja semua yang pemilik Hino harus pakai strainer nih. Bener, harus wajib ini pakai strainer karena Nah gini Cak Ban, jadi Ya. strainer ini juga bisa dipakai unit Dutro, Ranger, segala unit Hino bisa pakai. oh iya. Jadi ndak Ranger aja atau Dutro aja, jadi segala merek Hino, Dutro, Lohan, Lino 500, Bus, pakai semua bisa. Oke, keren. Jadi Hino itu sangat memperhatikan istilahnya apa? Profit ya? Iya. Kalau- Bukan, memperhatikan kelangsungan usaha Ah, customer. iya. Jadi Oke. usahanya biar lancar, biar seneng semua. Jadi Akhir. apa namanya? Otomatis kan Beli truk lagi. beli truk lagi. Oke, ya. Jadi kalau beli truk jangan lupa, nanti ada nomor telepon di atas Cak Banu Hino. Kalau beli truknya ya di Cak Banu Hino. Kalau servisnya ya jangan lupa di belah bawahnya ini Cak Wahid, ya kan. Ada nomor teleponnya. Jadi mau booking servis, mau servis ke dealer, silakan telepon aja ke Mas Wahid juga bisa. Siap. Nanti episode selanjutnya nanti Hmm. saya tunjukkan bagaimana apa strainer itu modelnya kayak apa. Jadi Oke. nanti saya tunjukkan untuk episode selanjutnya. Sip. Siap. Jadi tugas Cak Banu Hino ada dua, menjelaskan tentang Hino telematik. Yang pertama, yang kedua tentang strainer dan cara pemasangan strainer. Oke. Untuk hari ini tentang penjelasan tip perawatan kendaraan baru sama lama serta strainer sudah dijelasin semua sama Cak Wahid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Nanti tentang, lebih jelasnya bisa hubungi nomor di bawah. nah nanti bisa hubungi lebih jelasnya ke Cak Wahid di nomor bawah ini. Oke, sudah itu aja. Mungkin ada tambahan Cak Wahid? Ya, salam Hino, salam lancar, salam Hino jagonya cari duit. Jagonya cari duit. Terima kasih. Ingat protokol kesehatan yang pertama, yang kedua jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.